Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel ya, di channel kita, channel Dog Birik. Mohon maaf sekali ya, selama ini kita lama tidak upload ya, karena kita dibarengi dengan kesibukan-kesibukan yang lain ya, ada urusan yang lain, jadi kita belum sempatkan untuk membuat video buat kawan-kawan peternak puyuh khususnya ya. Jangan lupa pantengin terus channel kami ya, di channel Dog Birik. Jangan lupa subscribe, share, kemudian komen jika ingin bertanya ya guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini kita akan membahas mengenai tentang virus ya. Virus di sini karena banyak kawan-kawan mengalaminya dan sedikit banyak ya mengetahui kenapa penyebabnya dan penyebarannya itu bisa cepat seperti apa, kenapa, kemudian indikatornya terkena itu sebagaimana, kita akan jelaskan di video di siang hari ini ya. Jadi untuk indikasi awal terkena wabah aratan atau virus ya, itu yang pertama itu di telur berwarna putih ya, kemudian warnanya putih agak kusam-kusam ya, kemudian lembek ya, kemudian yang kedua itu matanya sayup ya, pada puyuh kita matanya sayup, kemudian pada puyuh sayapnya agak apa ya namanya itu, turun ke bawah, atau bahasa Jawanya itu lengsreh ya, kalau bahasa Jawanya seperti itu. Dia sayapnya turun ke bawah, tidak naik ya, jadi kemudian lesu ya puyuh itu ya, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian telur turun ya, jadi indikasi terkena virus seperti itu. Kemudian di fase kematian ya, puyuh itu mati mendadak, kemudian di mulut puyuh itu terdapat lendir ya, itu positif dia terkena virus aratan ya. Kemudian bagaimana cara menanggulanginya, yaitu dengan cara kita biosecurity ya, pembersihan kandang yang harus bersih dan rutin ya, kemudian penyemprotan desinfektan ya, di setiap sore hari itu kita semprot, karena wabah ini terjadi pada musim penghujan ya. Kalau di musim kemarau itu tidak ada yang namanya virus ya di situ, mungkin adanya stres ya, stres itu mengakibatkan telur tidak produksi maksimal, jadi seperti itu. Kemudian apa saja yang menyebabkan puyuh ini ya, jika terkena wabah virus itu kenapa kok penyebaran itu cepat, dengan hitungan hari pun seminggu, 3 hari, seminggu itu akan lenyap semuanya. Kenapa demikian? Jadi kita amati kemarin, karena kita sudah mengalaminya ya, itu dengan kondisi kandang open, kemudian ya, kemudian cahaya tidak masuk, kemudian lingkungannya kotor, udara tidak, sirkulasi udaranya tidak baik ya, keluar masuknya tidak baik, kemudian penyebab utama itu ya, untuk penyebaran lebih cepat itu tidak karena angin ataupun dibawa orang itu kurang ini apa namanya, kurang apa ya, kurang identik, karena di sini penyebaran virus itu dia lebih cepat karena apa ya, si nyamuk ini ya, nyamuk ini karena kenapa, suatu puyuh yang terkena dalam jumlah dikit, yaitu dalam satu box pertama ya awalnya, kemudian kita harus pisahkan. Kenapa harus kita pisahkan? Karena di situ puyuh yang terkena di situ pasti akan menyebar virusnya. Menyebarnya dari mana? Bisa dari
nipel atau minuman puyuh yang pakai paralon itu langsung bisa menyebar di situ ya. Kalau dia pakai nipel itu kemungkinan sedikit untuk tertular. Nah, di situ penyebabnya adalah nyamuk ya. Nyamuk dia menghisap yang sakit kemudian menghisap yang sehat-sehat. Kenapa yang dulunya puyuh sehat yang sampingnya sebelahnya ya, apa kandang sebelah itu sehat, kenapa kemudian terkena? Ya karena itu tadi nyamuk yang menghisap yang sakit kemudian menghisap yang sehat. Kemudian satu hari dia lesu, nafsu makan tidak ada, kemudian telur putih-putih, dan keesokan harinya dia pasti tewas, mati ya. Jadi seperti itu penyebarannya. Jadi untuk penanganannya bagi kawan-kawan pemula yang belum tahu, itu kita harus melakukan di musim hujan kita rutin menyemprot desinfektan ya tiap sore. Kemudian bisa kita semprotkan 2 hari sekali juga kita semprot ini pastak atau regen ya. Itu kenapa kita menggunakan pastak, regen itu banyak kawan-kawan tidak tahu. Di situ itu tujuannya untuk menghilangkan si nyamuk itu sendiri ya. Jadi di lingkungan kandang kita kalau musim aratan itu kita semprot ya, lingkungan kandang, kemudian di dalam kandang juga bila perlu kita semprot itu pastak atau regen. Tujuannya untuk memusnahkan atau mematikan hama nyamuk ataupun laler ya di situ ya. Jadi pembawa virus itu kalau untuk udara itu kurang ya. Biasanya virus itu terjadi atau coli ataupun pilek, flu itu dari minuman ya, atau debu yang dihisap oleh si puyuh itu, jadi mengakibatkan puyuh kita terkena flu. Kalau dari udara yang ini kurang signifikan lah, jadi penyebarannya yang paling tepat itu oleh nyamuk ya. Jadi kita bersihkan, kita semprot nyamuk itu karena nyamuk itu kan berkeliaran dari tetangga, dari lingkungan yang terkena virus itu, dia menjangkit virus, membawa virus ke lingkungan kita, ke dalam peternakan kita, dalam kandang, kemudian menghisap si puyuh kita yang masih sehat-sehat. Jadi di situ penyebarannya. Oke kawan-kawan, yaitu penanggulangannya dengan menyemprotkan desinfektan, kemudian puyuh kita kasih jamu, kemudian semprot pastak ataupun regen ya di lingkungan peternakan kita ya. Jadi seperti itu. Kenapa di kandang open house ini virus sangat banyak, tidak lain dengan beda dengan yang close house itu. Kenapa? Karena di situ ruangan tertutup, udara bisa dikondisikan, kemudian untuk pencahayaan kita bisa pakai lampu, namun di situ untuk pengeluaran lebih banyak ya guys ya. Kemarin yang sudah melihat channelnya si Dok Loreng, dia tidak terkena semua. Kenapa? Di situ dia memasukkan puyuh baru yang terkena, kemudian dia pisahkan kembali, kemudian yang terkena itu cuma sebagian, kok tidak merembet ke semua. Kenapa di situ? Karena penyebaran di situ sangat minim. Udara ya tidak, udara bisa dikondisikan, kemudian di situ close house itu tidak ada nyamuk yang masuk di situ untuk menyebarkan ke satu dengan yang lain. Jadi seperti itu bisa ditanggulangi, tidak menyebar ke tempat yang lain. Mungkin kalau dia di open house mungkin dia sudah habis semua. Kalau nyamuk tidak ditanggulangi di situ ya, bisa kita menggunakan asap-asapan, kemudian kasih obat nyamuk ataupun baygon ya di situ, biar nyamuk itu menjauh dari lingkungan kandang kawan-kawan semua. Jadi seperti itu. Ini ilmu yang sangat-sangat jarang dibagikan mungkin ya bagi kawan-kawan peternak yang senior. Kenapa menanggulanginya seperti apa, jadi ini sudah saya berikan di channel kita Dobirik ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi peternak pemula ataupun yang senior yang masih ragu-ragu untuk mengembangkan peternakannya lebih besar ya. Karena itu clue-nya mungkin ya, semua
ini apa peternakan kita ataupun usaha kita ataupun mau mengalami kebangkrutan ataupun mau sukses, itu sudah rezeki kita masing-masing ya guys ya. Jadi di situ kita dapat ujian dan rezeki kita di situ ya. Mungkin yang masih beternak masih tidak ada kendala, tidak mengalami resiko yang sangat drastis seperti kawan-kawan yang lain, itu mungkin rezeki dia masih bagus ya. Jadi apabila di kemudian hari ada kendala untuk di peternakan kawan-kawan, kemudian sudah diaplikasikan dengan cara yang saya berikan ya, pengalaman saya, itu masih saja terkena, mungkin itu udah rezeki masing-masing. Jadi selalu ingat kepada yang pemberi hidup, yang maha kuasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu selalu kita diingatkan di situ, dimana kawan-kawan atau peternak ataupun pengusaha lain yang sudah mulai sukses, kemudian dia tidak ingat dengan sesama ataupun kita harus berbagi ya di situ ya. Itu makanya diingatkan di situ, mungkin digoncangkanlah usahanya sedikit, akhirnya apa ya itulah, karena tidak mengingat kembali di ini ya. Oke, mungkin itu saja perbincangan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan pemula. Oke, jangan lupa subscribe, share video ini bagi kawan-kawan pemula yang ingin memberitahu ya. Jangan lupa like-nya, kemudian komen bila kurang jelas di pembahasan pada siang hari ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.